Selamat datang di video panduan lengkap mengenai repositori Linux. Kita akan membahas pengertian, jenis-jenisnya, cara pengelolaan, keamanan GPG, hingga alternatif paket yang tersedia. Apa ITU repository? Secara definisi, repositori adalah kumpulan server penyimpanan terstruktur yang berisi paket perangkat lunak, pembaruan keamanan, pustaka pendukung, dan dokumentasi. Setiap jenis distribusi Linux memiliki repositori yang disiapkan khusus. Fungsi utamanya adalah menyediakan paket yang sudah dikompilasi dan diuji agar kompatibel dengan sistem Anda. Proses instalasi, pembaruan, dan penghapusan dilakukan secara terpusat dan aman melalui manajer paket bawaan masing-masing distro. Berdasarkan pengelolanya, terdapat repositori resmi yang dikelola langsung oleh tim pengembang distro, sehingga paling aman dan stabil. Selain ITU, ada repositori pihak ketiga yang dikelola oleh pengembang aplikasi atau lembaga luar untuk melengkapi ketersediaan perangkat lunak. Ada pula repositori komunitas yang dikelola oleh sukarelawan, contohnya PPA di Ubuntu, COPR di Fedora, atau AUR di Arch Linux. Mirror lokal juga tersedia sebagai salinan repositori resmi di lokasi terdekat, seperti di server universitas, untuk mempercepat proses unduhan. Berdasarkan isinya, repositori dibagi menjadi repositori utama untuk perangkat lunak resmi, repositori komunitas yang dikelola bersama pengguna, dan repositori terbatas untuk driver atau firmware dengan lisensi khusus. Lebih lanjut, terdapat repositori tambahan untuk perangkat lunak non-bebas, repositori pembaruan untuk perbaikan keamanan dan bug, serta repositori arsip yang menyimpan rilis sistem operasi yang tidak lagi mendapatkan dukungan resmi. Untuk kebutuhan spesifik, ada repositori khusus seperti backports untuk versi aplikasi baru pada sistem stabil, repositori eksperimental untuk pengujian, serta repositori multimedia untuk kebutuhan audio dan video. Tersedia juga repositori untuk driver perangkat keras tambahan, repositori pengembangan untuk alat pembuatan program, serta repositori lokal atau offline yang digunakan dalam jaringan tertutup tanpa akses internet. Membandingkan repositori resmi dan pihak ketiga, yang utama adalah keamanan. Repositori resmi telah diaudit, sedangkan pihak ketiga perlu Anda periksa sendiri. Repositori resmi juga menjamin kompatibilitas dan stabilitas yang lebih tinggi. Pembaruan pada repositori resmi mengikuti jadwal rilis sistem, sementara pihak ketiga seringkali lebih cepat. Namun, pihak ketiga berisiko merusak sistem jika sumbernya tidak jelas atau tidak kompatibel dengan versi sistem Anda. Mari mengenal kunci GPG. Ini adalah alat keamanan berbasis kode rahasia yang berfungsi menjamin keaslian paket perangkat lunak yang Anda unduh. Fungsi utama GPG mencakup validasi keaslian paket dari pengelola, menjaga integritas agar isi paket tidak diubah saat pengiriman, serta meningkatkan keamanan dengan mencegah pemasangan perangkat lunak berbahaya. Cara kerjanya sederhana. Pengelola menandatangani paket dengan kunci rahasia, dan sistem Anda akan memverifikasi tanda tangan tersebut menggunakan kunci UMUM yang sudah dipercaya. Jika terjadi error GPG, seperti NO_POP_KEY, KEYEXP, IRAD, signature failed, atau NO_GPG_KE, ITU menandakan masalah pada kunci pengenal repositori, masa berlaku kunci, atau verifikasi tanda tangan yang tidak cocok. Untuk mengatasi error GPG pada sistem Debian atau Ubuntu, langkah pertama adalah memasang paket penunjang dengan perintah sudo apt install GNUPG. Selanjutnya, buat direktori untuk penyimpanan kunci menggunakan perintah sudo mkdirp etc. apt keyring. Setelah ITU, unduh kunci repositori dengan perintah curl dan simpan ke dalam folder yang telah dibuat. Terakhir, terapkan perubahan tersebut dengan menjalankan perintah sudo apt update agar sistem memperbarui daftar paket. Bagi pengguna Fedora atau RHEL, Anda dapat memasukkan kunci GPG secara langsung menggunakan perintah sudo rpm import diikuti dengan alamat kunci. Setelahnya, bersihkan data lama dan perbarui daftar paket dengan perintah sudo dnf clean all nn sudo dnf check update. Untuk pengguna Arch Linux atau Manjaro, perbarui kumpulan kunci resmi dengan perintah sudo pacman syu arch linux keyring. Jika masih mengalami masalah, segarkan daftar kunci yang dikenal di sistem Anda melalui perintah sudo pacman key refresh keys. Peringatan penting, jangan pernah mematikan verifikasi GPG untuk pemakaian sehari-hari. Tindakan ini sangat berbahaya karena membuka celah keamanan besar bagi sistem operasi Anda. Dalam memilih repositori,
Utamakan sumber resmi yang sudah dikenal luas. Pilih lokasi server yang paling dekat dengan wilayah Anda, seperti server dari universitas lokal, dan pastikan repositori sesuai dengan versi rilis sistem yang Anda gunakan. Penting juga untuk tidak mencampur repositori dari jenis distribusi atau versi rilis yang berbeda, karena dapat menyebabkan konflik sistem. Selain ITU, aktifkan hanya repositori yang benar-benar Anda butuhkan saja. Pengelolaan repository berbeda di setiap distro. Pada Debian, Ubuntu, atau Mint, gunakan manajer paket app dengan perintah sudo apt update. Pada Fedora, RHEL, atau Rocky Linux, gunakan manajer paket DNFX dengan perintah sudo dnf check update. Sementara untuk Arch Linux atau Manjaro, manajer paket pacman digunakan dengan perintah sudo pacman -syu. Untuk OpenSUSE, manajer paket Zyper digunakan dengan menjalankan perintah sudo zyperref. Sebagai alternatif, Anda bisa menggunakan Flatpak yang bersumber dari FlatHub dan berjalan terpisah dari sistem. Ada juga Snap dari Snap Store yang otomatis diperbarui, namun perlu diingat bahwa Snap membutuhkan sistem, sehingga tidak mendukung semua distro. Selain ITU, terdapat format app image. Anda cukup mengunduh satu file dan menjalankannya langsung tanpa instalasi. Keuntungan utama dari metode ini adalah tidak perlu menambah repositori baru, sehingga lebih aman bagi integritas sistem Anda. Sebelum melakukan perubahan pada pengaturan repositori, selalu buat cadangan file konfigurasi Anda terlebih dahulu. Pastikan untuk selalu memverifikasi kunci GPG dari setiap sumber baru yang ditambahkan, atau gunakan opsi paket terpisah demi keamanan. Dilarang keras mencampur repositori dari distribusi yang berbeda. Hindari pula repositori dengan asal-usul tidak jelas. Dan jangan gunakan repositori percobaan pada komputer yang Anda gunakan untuk pekerjaan penting atau kritikal. Kesimpulannya, gunakan repositori resmi sebagai prioritas utama. Tambahkan sumber lain hanya jika diperlukan, manfaatkan teknologi seperti Flatpak atau AppImage, dan selalu prioritaskan verifikasi kunci GPG demi keamanan sistem. Perlu diingat bahwa perintah-perintah yang dijelaskan dalam video ini dilakukan melalui terminal. Namun, Anda juga dapat mengelola repositori dengan mudah melalui aplikasi pengaturan sistem grafis yang tersedia di distro masing-masing. Terima kasih telah menyimak panduan ini. Jangan lupa untuk like, follow, share, dan tuliskan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.